Halo semuanya, selamat datang di channel Bikin bareng saya Bikin Lady. Dan di sini kita bakal membahas santai ya soal gimana sih caranya bikin website dari nol banget. Nah, kalau kita ngomongin soal bikin web, sebenarnya ada satu hal yang wajib banget buat teman-teman tahu dulu, yaitu mengenai HTML. Bisa dibilang apapun yang teman-teman lihat di browser, mau itu bentuknya tulisan, gambar, atau link yang misalnya kalau teman-teman klik berpindah halaman, semuanya itu bermula dari HTML. Belajar HTML itu bukan soal ngapalin kode yang ribet kok teman-teman. Ini lebih ke soal gimana sih caranya kita menyusun konten supaya bisa tampil dengan benar di layar. Jadi buat teman-teman yang mau mulai bikin website sendiri, ini adalah gerbang pertamanya. Nah, di video pertama saya ini, saya gak akan langsung ngajak teman-teman pusing sama teknis yang berat ya. Kita pada video kali ini hanya akan berkenalan dulu mengenai dasarnya apa itu HTML, gimana sih cara dia kerja, dan kenapa sampai sekarang HTML masih jadi standar utama buat semua website di dunia. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita mulai ke pembahasannya. Nah, jadi pada video kali ini kita hanya akan membahas dasar-dasarnya aja ya, yaitu mengenai apa itu HTML, sejarah singkat, cara kerja HTML di browser, dan kenapa harus HTML yang kita pelajari. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu HTML? Nah, mungkin kalian atau teman-teman yang baru pertama belajar pasti akan aslinya mengenai HTML. Jadi, HTML adalah sebuah bahasa instruksi untuk menyusun konten website. Jadi, intinya HTML itu bukan bahasa pemrograman ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kalian tuh sering menyebut bahwa ataupun orang-orang menyebut bahwa HTML adalah sebuah bahasa pemrograman, itu keliru ya. Bahwa HTML ini adalah sebuah bahasa markup intinya. Jadi bukan bahasa pemrograman yang penuh logika dan rumit HTML itu, melainkan sebuah bahasa penanda atau markup ya. Misalnya kita memberikan instruksi kepada komputer untuk menyusun bagian-bagian dari sebuah website. Misalnya ya, untuk mengatur teks, yaitu judul dan paragraf. Contohnya, kalau teman-teman mau buat judul yang besar misalnya, kita beri instruksi lewat kode HTML. Kalau mau buat tulisan biasa atau paragraf, ada kodenya tersendiri teman-teman. Jadi kita gak bisa langsung asal nulisnya saja. Jadi ada kode tersendiri untuk bisa menampilkan tulisan atau judul ya. Jadi HTML yang menentukan di mana posisi tulisan itu berada. Nah, jadi tugas HTML juga yaitu menentukan posisi HTML ya ketika kita membuat pertama kali sebuah teks. Yang ketiga, menampilkan media seperti gambar, file, ataupun video. Nah, jadi selain tulisan juga, HTML bertugas membagi file, gambar, atau video agar bisa muncul di halaman website. Tanpa kode HTML, sekali lagi, gambar-gambar tersebut tidak akan tahu harus tampil di sebelah mana. Jadi ada kode tersendirinya lagi ya kalau mau menampilkan media seperti gambar, file, ataupun video. Oke, untuk sejarah singkat, pada tahun 1991, HTML diciptakan oleh Tim Berners-Lee. Nah, jadi pada awalnya HTML itu tidak muncul tiba-tiba ya, pastinya juga. Di tahun 1991, seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee menciptakan bahasa ini saat beliau masih bekerja di pusat penelitian CERN yang ada di Eropa ya. Oke, untuk tujuan awalnya yaitu berbagi dokumen. Jadi
Dulu tujuannya sangat simpel ya, supaya para peneliti bisa saling kirim dan baca laporan ilmiah lewat komputer secara mudah, tanpa harus kirim dokumen fisik atau format yang membingungkan. Jadi pada awalnya itu emang apa ya, tujuannya ya berbagi dokumen penelitian aja, bukan untuk membuat tampilan yang bagus ataupun untuk e-commerce misalnya ya, kalau sekarang itu. Jadi intinya tujuan awalnya itu dibuat yaitu untuk berbagi dokumen penelitian aja. Nah, pada sekarang ini HTML menggunakan HTML5 atau menggunakan standar HTML5. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, HTML ya pasti berkembang pesat ya. Sekarang kita menggunakan versi terbaru yaitu HTML5 yang jauh lebih canggih dan bisa menjalankan video serta animasi dengan lancar di browser modern. Jadi dulu HTML ini hanya bisa menampilkan teks dan gambar saja ya kalau nggak salah. Jadi kalau sekarang itu sangat berbeda jauh ya. Sekarang bisa menampilkan video serta animasi itu kan sudah jauh berkembang di pesatnya. Oke, lanjut. Nah, jadi bagaimana sih cara berusaha bekerjanya? Oke, jadi pertama-tama misalnya kita menulis kode ya, kode HTML di kode editor atau aplikasi editor seperti VS Code ataupun Sublime Text. Kemudian kode ini dibuka oleh browser maupun itu browser Chrome, Microsoft Edge ataupun juga Firefox. Lalu si browser ini akan membaca perintah yang kita buat di kode HTML ini. Nah, lalu menerjemahkan, lalu menampilkan tampilan visualnya yaitu dengan rapi dan bisa dilihat oleh orang lain. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya dulu ya sebelum kode kita supaya bisa dirender atau dilihat oleh orang lain. Ada tugasnya yaitu si browser ini untuk membaca kode HTML yang kita buat. Jadi intinya si browser ini ya bertugas menerjemahkan saja nih. Nah, browser itu seperti penerjemah ya. Dia yang mengubah kode mentah yang ada di HTML yang kita tulis menjadi halaman website yang cantik ya. Jadi tugasnya itu untuk menerjemah saja ya di browser ini. Lanjut. Nah, kenapa belajar HTML dulu? Nah, jadi ya pada intinya itu kalau belajar HTML itu ada ya standar utamanya ya untuk membuat halaman website. Jadi alasan pertama karena HTML adalah fondasi ya, fondasi. Mau bikin website canggih apapun, Facebook atau YouTube sekalipun, di dalamnya pasti ada struktur HTML. Nah, kamu tidak bisa atau teman-teman tidak bisa membuat web tanpa melewati gerbang ini. Nah, jadi HTML ini mudah ya untuk dipelajari, tidak ada logika matematika yang rumit. Jadi kedua ini kabar baik buat pemula HTML ya khususnya. Kita tidak bermain dengan rumus matematika ya. Jadi nggak pusing lah intinya. Atau kita yang bikin mumet lah otak kita. Jadi kita hanya perlu belajar cara memberi penanda aja atau tanda ataupun tag yang disebut pada sebuah konten. Jadi kita hanya belajar mengenai tag-tagnya, atribut, ataupun value-nya itu sendiri. Nah, lalu instan dan tulisan kodenya langsung lihat hasilnya. Nah, dan yang paling seru ya teman-teman kalau teman-teman belajar HTML, jadi HTML itu instan ya. Begitu teman-teman ketik ya perintahnya dan teman-teman klik simpan, hasilnya langsung bisa ke teman-teman cek. Pada itu juga ya di browser. Nah, ini jadi lebih apa ya? Ininya lebih bikin belajar tuh jadi tidak membosankan. Nah, jadi langsung ada isinya.
langsung ada hasilnya yang kita lihat dan yang kita buat. Oke, untuk pada video ini mungkin segitu saja pengetahuannya ya. Kira-kira teman-teman ada yang siap berminat, langsung kita mulai ngoding. Daripada seri berikutnya kita akan setup dulu ya buat project HTML-nya. Kita harus apa dulu sih yang disiapkan sebelum kita ngoding. Oke, terima kasih teman-teman.